Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalah tsaniyah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama ayil amilin wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyi qalba majid binuril hikmah kama yuhyi al-ardal maytah bima'il matar. Fi riwayat Abu Abi Hanifah jalisul kubara wasailul ulama wa khallitul hukama. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sertailah olehmu, duduklah bersama para ulama dan dengarkanlah kata-kata hikmahnya, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang mati dengan air hujan. Jadi penting kita menjaga pergaulan kita, berteman kita kepada siapa, kita jauhi orang-orang yang menjadikan kita mati hatinya. Kita senantiasa memeriksa apa yang ada di sekitar kita, dari kehidupan kita, kebiasaan kita. Apakah setelah kita berteman, setelah kita berkumpul bersama, apakah kita makin hidup hati kita, apakah tidak? Apakah kita tambah iman kepada Allah atau tidak? Apakah kita makin ingkar dengan Allah Ta'ala atau tidak? Maka cari tempat bergaul yang tepat, di mana kita hati kita makin hidup, tidak mati. Bahkan kita melihat seseorang yang melihat kawan yang baik itu adalah kawan yang ketika melihat, maka diri kita, iman kita jadi meningkat. Ada kawan datang, wah, Masya Allah, luar biasa itu, ahli ibadah ini, ahli baca Quran ini, meningkat iman kita. Setelah melihat, kita langsung ingin
kita ingin baca zikir. Jangan nanti kita ketika ngerti melihat kawan kita yang akhlaknya bagus kita hindari, tidak mau dekati dia. Tapi kawan-kawan kita yang selalu berbuat buruk kita lihat, kita kawani. Setelah dia berbuat satu kemaksiatan, dia berbuat satu keingkaran, kita ikut-ikutan ingkar bersama. Naudzubillahi min dzalik. Maka pandai-pandai kita berteman, pandai-pandai kita bergaul, pandai-pandai kita duduk bersama orang-orang di mana kita duduk bersamanya menjadikan iman kita hidup, di mana kita duduk bersama orang-orang menjadikan iman kita makin kuat, di mana kita duduk bersama orang-orang menjadikan hati kita makin bertambah imannya. Itulah yang terbaik, itulah yang baik, yang dicari. Maka Nabi SAW katakan, alaikum bimujalasatil ulama, sertailah olehmu, duduk-duduklah olehmu bersama para ulama al-amilin yang mengamalkan ilmunya, sehingga supaya kita mendapatkan banyak hikmah yang datang dari para ulama. Siapakah ulama? Katakan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ulama itu orang yang begitu takutnya kepada Allah Ta'ala. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah, al-ulama, itu ulama. Wastima'il kalamil hukama, dan juga mendengarkan daripada kalam-kalam hikmah dari ahli-ahli hukama. Siapa mereka? Al-hukama, Imam Nawawi menafsirkan al-hukama ada al-alimina bidatillahi ta'ala, al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang zatnya Allah Ta'ala, yang betul, yang benar, yang tepat dalam perkataannya, tepat dalam perbuatannya. Itu ulama yang ahli hikmah. Dia mengetahui zatnya Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu Khaliq, Allah Ta'ala itu Malik, Allah Ta'ala Razik, Allah yang Qadirul Muridan, Allah yang Qudurat Iradat, Allah yang Maha menciptakan dunia seluruh alam ini. Ya, jadi tanda adanya dan Allah Ta'ala, adanya dunia ini, menandakan Allah Ta'ala, zatnya Allah Ta'ala itu ada. Dan dia ketahui, nanti ada bukti bahwasanya Allah Ta'ala itu ada dunia. Lebih tinggi lagi dikatakan al-arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Siapa orang ma'rifat? Orang ma'rifat itu dia mengetahui Allah. Orang yang mengetahui zatnya Allah tanpa harus mengetahui tanda-tandanya, gitu. Nah, tanda-tandanya disampaikan buat apa? Ini bagi kita orang yang imannya lemah. Untuk mengetahui Allah Ta'ala harus dengan menampakkan tanda-tanda bahwasanya Allah ada. Kalau orang ma'rifat, orang yang arif billah, dia nggak butuh tanda-tanda. Dia sudah ngerti dalam hatinya Allah Ta'ala
Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala itu zatnya ada. Tidak ada perlu kasih ini tanda-tandanya Allah Ta'ala ada itu ada dunia ini. Tidak ada perlu lagi begitu. Ini orang yang ma'rifat ya. Nah maka kita sering duduk bersama mereka. Mereka adalah ulama al-hukama. Dia akan menyampaikan segala penyampaian yang dapat menghidupkan hati kita, sebagaimana air hujan menyirami tanah yang tandus ya. Jadi hati itu bisa mati. Jangan sangka hati itu hidup terus. Hati itu bisa mati. Matinya hati kenapa? Karena tidak ingat Allah, tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, tidak pernah ibadah, tidak pernah berkata-kata baik. Mati hati itu. Nabi katakan masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu hayy wal mayyit. Dikatakan seperti orang hidup dan orang mati. Nampak dia hidup tapi dia mati karena kalau tidak berzikir. Hati mati. Dalam hadis dikatakan inna hadhil quluba tasda kama yasdal hadid idza asabahu ma. Sesungguhnya hati ini berkarat sebagaimana karatnya besi ketika terkena air. Hati ini berkarat juga ya. Jangan sangka yang berkarat itu hanya besi ya. Nah, maka hati ini dikatakan berkarat ini ya, sebagaimana ya, ibarat besi itu berkarat jika terkena air. Lalu karatnya hati itu seperti apa? Karatnya itu seperti apa? Nah hadil qulubu tasdaq kama hadid tidak asabahu ma wa ma jilauha. Apa itu pembersih daripada karat hati? Kasratul dzikratil maut wa tilawatil Qur'an. Pencernihnya adalah banyak ingat mati. Apa? Banyak ingat kematian. Jadi hati itu jadi hidup. Hati itu bisa bersih lagi. Hati bisa bersih begitu. Kalau hati ini kotor, kalau hati ini kotor, siapa yang mengotori hati? Maksiat. Kemaksiatan ini akan mengotori hati kita, akan menghitamkan hati kita. Satu kali kita bermaksiat, maka akan muncul satu titik hitam dalam hati kita. Kita bertaubat, titik hitam dalam hati kita akan hilang. Maksiat lagi, tambah lagi satu titik hitam lagi dalam hati kita. Taubat, hilang lagi. Ya. Maksiat lagi, maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat. Sudahlah, memang bisanya begitu ya. Sholatnya jalan, maksiatnya jalan. Sholat terus, maksiat jalan. STMJ ya. Kalau STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Bukan susu telur madu jahe. Susu telur madu jahe enak ya. Sholat terus, maksiat jalan. Terus maksiat lagi, satu titik hitam lagi muncul dalam hati. Taubat lagi, hilang lagi satu titik. Maksiat lagi, ada lagi. Begitu. Coba kalau adanya maksiat terus, numpuk tuh hitam-hitam dalam hati kita.
1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, sampai tebal, menebal dalam hati, sehingga hati berkarat, hati keras ya, digosok-gosok pakai apa, begitu tebalnya ya. Saya sudah baca Quran, saya sudah ingat mati, tapi kok masih keras hati saya, masih kronis berarti ini. Begitu parah itu ketebalan kehitaman yang ada dalam hati kita. Nah, maka kita jauhi daripada kemaksiatan walaupun kecil ya. Ada maksiat lewat mata, ada maksiat lewat telinga, ada maksiat lewat mulut, ada maksiat lewat tangan, ada maksiat lewat apa lagi, perut, ada juga, ada maksiat lewat kaki kita, bahkan maksiat dari hati kita sendiri itu. Maka sedikit-sedikit itu dibuat, maka akan menjadi bukit. Begitu dosa yang kita lakukan, tapi kadang-kadang kita tidak terasa. Begitu seringnya sehingga tidak terasa ya. Begitu seringnya sehingga dia tidak terasa, maka tidak ada sedikit pun rasa takut pada Allah Ta'ala. Sebagaimana ya Bani Israel zaman dahulu ya, ada generasi terburuk di antara mereka. Fakhalafa min ba'di khalfun warisul kitab ya, sayughfaru lana, begitu. Ada generasi terburuk dari Bani Israel. Setelahnya muncul orang yang diberikan Alkitab, yaitu Taurat. Dia buat satu pekerjaan, perbuatan. Dia cari uang dengan yang halal, dia cari uang dengan yang haram. Dia haram-haram, dia buat. Tapi dia dibuat cara kerja yang haram itu, dia katakan sayughfaru lana, Allah akan mengampuni saya. Itu artinya sebenarnya dia bersalah apa enggak? Bersalah enggak? Tapi merasa bersalah enggak? Tidak merasa bersalah. Allah akan mengampuni saya, enggak apa-apa, ayo kita buat dosa lagi, kan Allah Maha Pengampun gitu. Ini sifat-sifat orang Bani Israel seperti itu ya, zaman dulu tuh ya. Jadi tidak boleh gitu. Ayo kita melanggar peraturan pondok. Pak Kiai kita ini kan orangnya, maaf ya, Pak Kiai kita itu orangnya ya gampang lah. Pak Ustadznya ini mudah gitu, pasti akan mengampuni saya. Kemudian bikin lagi masalah lagi. Nah, itu nggak boleh gitu, memanfaatkan kebaikan orang. Nah, itu seperti halnya sifatnya kaum Bani Israel. Sehingga setelah terbiasa begitu, dia berbuat lagi, dia tidak ada lagi rasa takut kepada Allah Ta'ala. Sampai dikatakan alam yukhad, misalku, adakah dia sudah pernah belum berpegang dengan janji Allah Ta'ala kalau dia akan mengatakan perkataan yang baik saja? Bukannya belum, dia sudah berakad janji kalau dia tidak akan berkata-kata kecuali perkataan yang baik. Sehingga nggak terasa dosa-dosa yang sekecil apapun kita lakukan hari demi hari, maka tanpa terasa. Maka orang yang beriman dengan iman yang sempurna, dia itu ketika melakukan dosa sekecil apapun itu dosa, itu seperti kita mau tertimpa gunung di atas kepala kita. Coba ada ini menaranya, kubahnya
ini gempa bumi jatuh turun ke bawah, apa yang kamu lakukan itu? Allah lari deh, blok. Apa yang kamu lakukan? Takut, lari, ya? Itu gimana itu? Nah, itu orang yang beriman itu melakukan dosa yang kecil itu seperti mau kejatuhan gunung tepat di atas kepala kita. Takutnya, masya Allah ya. Orang yang beriman, dosa besar dianggapnya seperti apa? Lalat yang hinggap di wajah kita. Begini nih ya. Biasa saja, nggak ada rasa takutnya. Dia sudah terbiasa itu berbuat dosa, maka hitam hati kita, hitam ke hati kita, sehingga mati hati kita ini, mati kayak tanah yang tandus. Dia tidak bakalan ditanamin apapun, tidak akan hidup. Tanami durian yang enak begitu, tidak bakalan. Tanamin ini rumput, tidak, ya, tandus sudah. Sebenarnya kan maka kalau hati ini mati ya, dikasih makanan yang enak itu tidak akan terasa enak ya. Baca Al-Quran enak apa enggak? Enak kan? Enak kan? Kalau imannya tidak tandus, kalau imannya sehat. Salat tahajud enak apa enggak? Enak, yang benar. Enak apa enggak? Enak, nikmat ya. Kalau imannya sehat ya. Sholat duha enak ya. Ngaji enak, semua akan terasa nikmat ketika iman kita, hati kita sehat ya. Kalau hatinya sakit, baca Al-Quran terasa pahit. Nah, pahit gak? Baca Quran pahit, gak mau. Zikir pahit. Sholat tahajud pahit atau manis? Pahit. Apalagi sholat duha pahit, sholat taubat pahit. Sebenarnya itu semua pahit atau manis? Baca Quran manis? Manis. Tapi karena hatinya sedang enggak sehat, sehingga terasa semuanya itu terasa pahit. Kalau badan kamu itu sehat, sate padang enak gak? Enak sate padang? Sate padang enak. Sate Madura enak. Apalagi tongseng enak. Ayam bakar enak. Ayam goreng enak. Ayam cingkrak enak. Oh, ayam cingkraknya enak kalau badannya sehat. Kalau badannya sakit, kasih makan apapun enak ya? Nih makan buat kamu nasi yang paling enak, nasi kebuli, nasi ngibul, nasi apa? Kebuli, ada dagingnya numpuk di atas. Nggak enak, nggak enak. Sebenarnya enak apa enggak? Enak, tapi badannya lagi jadi enak apa enggak? Ya enggak enak, pahit terasa itu ya. Jadi diperbaiki badan kita itu. Kalau enak itu semua makanan jadi enak. Badan kita ketika kita sakit, semua makanan enak akan menjadi
pahit. Ya. Maka iman kita, hati iman itu ada dalam hati. Tempatnya iman itu adalah dalam hati. Kalau imannya itu sakit, ya semua amalan-amalan itu akan terasa pahit, tidak bisa masuk dalam hati itu. Ya, akan susah menikmati daripada amal-amal kita. Kalau iman ini sedang sakit, ya nggak ada dalam hati kita, ya sudah terasa pahit semua. Kenapa kok bisa imannya sakit? Ya tadi, karena kita tidak gemar terhadap kebaikan, kita gemar kepada kemaksiatan yang menjadikan hati ini penuh dengan kekotoran, ya. Sehingga menjadikan terhalang. Karena begitu kotornya perkara yang bersih itu tidak bisa masuk. Ya, perkara yang bersih tidak masuk, kotor. Yang lembut-lembut tak bisa, karena begitu tebalnya, ya, itu harus diterapi tiap hari gitu, diterapi. Ya. Nah, coba kalau ada Pak Kiai kita datang ke rumah kita, Pak Kiai kita datang ke rumah kita, Pak Yai silakan duduk di kursi ini kursi ada tai kerbaunya, ya. Ada babinya di sini. Ini ada tai apa? Sapinya Pak Yai. Pak Yai mau duduk apa kan? Mau lah, ya. Masih ada kotorannya. Mana mau saya duduk di situ? Bersihkan dulu, saya mau duduk. Begitu. Nah, ibaratnya hati ini masih ada kotoran-kotoran. Dosa-dosa masih banyak, dunia masih banyak di sini. Maka kebesaran Allah itu tidak akan masuk dalam hati. Maka katakan al-qalbu wal arsyur rahman. Hati ini adalah singgasana Allah. Kebesaran Allah nggak bakal masuk karena dalam hatinya masih tebal dengan kemaksiatan. Dalam hati masih tebal terhadap dosa. Dalam hati masih banyak keingkaran. Maka dibersihkan pelan-pelan, sedikit. Dengan apa? Mujalasatil ulama, mujalasatil ukama, duduk bersama mereka agar mereka memberikan sesuatu kata-kata hikmah yang dapat menghidupkan hati kita. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah dengan diturunkan air hujan. Yang dulunya tanah tandus, ada diturun air hujan, akhirnya tanah itu menjadi subur. Makanya jangan sungkan. Kita kawan dengan kawan yang baik, kita cari saudara-saudara yang baik, kita cari guru-guru yang baik, kita cari orang-orang yang baik, kita cari, ya, berteman dengan mereka. Wa kunu ma'as shadiqin. Maka bersamalah mereka, yaitu orang-orang yang shadiqin, orang yang tetap senantiasa berada di jalan Allah Ta'ala. Orang ulama al-hukama ini akan memberikan cahaya hikmah atau ilmu yang bermanfaat, ya. Maka orang itu kalau dia seorang pedagang, ya, ketika bertemu dengan kita itu pastinya dia akan bicara apa yang dibicarakan? Dia berdagang gitu. Nah ini Pak, ini mesin cuci. Nanti tidak usah payah-payah cuci pakai tangan lagi. Ini tinggal diputar saja, dia bisa cuci sendiri. Ini harganya murah, cukup 1 juta saja. Ada bonusnya, ada bonusnya. Begitu. Apa yang dibicarakannya, apa yang ada dalam hati. Nanti ketemu siapa lagi orang-orang
Kalau dia ahli maksiat, mungkin dia akan bicara tentang kemaksiatannya. Dia akan ngajak-ngajak kepada kemaksiatannya. Kalau dia ahli ibadah, dia akan bicara tentang ibadah. Kalau dia ahli ilmu, dimanapun dia berada, pastilah dia akan menyampaikan ilmunya. Orang ahli hukama, ahli hikmah, ahli kata-kata hikmah, dia akan dimana-mana akan mengucapkan kata-kata hikmahnya sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya itu. Maka berkawan dengan orang-orang yang ulama yang ilmunya manfaat, ulama yang dia ahli hikmah, ulama yang dia dakwah, luar biasa. Coba orang-orang dakwah, orang-orang tabligh itu dibilang namanya jemaah tabligh, pasti yang dibicarakan apa? Ya tabligh, penyampaian. Apa yang dia misikan itu? Dia mengajak orang ke masjid, pasti ketemu orang, apa yang diajak? Ke masjid. Ayo ke masjid. Bicara tentang Allah Ta'ala, Allah Malik, bicara tentang iman, bicara tentang iman. Kayak begitu. Maka jangan salah kita pilih siapapun dia, ya. Kita cari orang yang ketika kita melihat orang itu menjadikan kita itu makin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita melihat orang yang sekira kita melihat, maka menjadikan kita imannya bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalba al-mayyit binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Menghidupkan hati dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardul maita bima'il matar, seperti menghidupkan tanah yang mati dengan air hujan. Wa fi riwayati Tabrani an Abi Hanifah jalisul fuqara wa sairul ulama wa khalitul hukama. Ada riwayat Tabrani mengatakan dari Abi Hanifah, sertailah oleh pimpinan para ulama, wasailul ulama, dan bertanyalah kepada para ulama, khalitul hukama, dan bergaulah dengan para ahli hikmah. Ya, nah, jadi ya kita duduk bersama mereka, kita bertanya-tanya kepada para ulama, ya. Dengan siapa lagi kalau enggak para ulama yang tahu tentang ilmu-ilmu agama, ya. Maka kan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada perintah bertanyalah, ya, kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Jangan bertanya-tanya tapi bertanya bukan pada ahlinya, akhirnya sesat. Bukan hanya sesat, menyesatkan. Dia sesat juga menyesatkan. Itu bahaya. Dalun mudil. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu, ahli hikmah, sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, kita mendapatkan manfaat dari para ulama.
Wa fi riwayatin jalisul ulama wa sahibil hukama wa khalidil kubara. Fainal ulama salasal aqsam. Ulama itu ada 3. Al ulama bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatrah. Wal ulama bi dzatillah faqat wa hum al hukama. Qabnu hadalatin bi ta'dil ahlakan wa asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Ya. Nah, di sini ada ulama itu berbeda-beda. Ada ulama yang dia ngerti tentang hukum-hukum Allah Ta'ala, dia fokus ke situ. Ada ulama yang ngerti bidatillah, yaitu ya hukama tadi. Li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah. Karena mereka itu orang-orang yang hatinya itu cemerlang, hatinya bersinar bima'rifatillah, dengan ma'rifat pada Allah Ta'ala, ya. Nah, jadi tadi dikatakan ma'rifat, ya, ma'rifat pada Allah Ta'ala. Ini orang yang arif billah, yang ma'rifat pada Allah, mengetahui adanya Allah Ta'ala itu tidak butuh kepada bukti, ya. Nah, kalau kita kan masih butuh bukti. Mana tandanya Allah ada itu mana? Nah, ini dunia ini ada, berarti Allah itu ada. Nah, jadi belum ma'rifat. Kurang ma'rifat itu tidak ada perlu lagi ditanyakan mana buktinya, tidak. Ngerti itu, oh Allah Ta'ala itu ada. Tidak ada dalam hatinya, oh, harus ada buktinya ini, tidak begitu, ya. Jadi al-hukama. Jadi makanya ini adalah banyak kita bergabung dengan mereka agar kita mendapatkan banyak manfaat, ya, sehingga hati kita hidup, kita gampang mudah untuk mendengarkan daripada nasihat-nasihat agama, kita mudah untuk dapat amalkan perintahnya. Banyak nasihat yang nanti akan kita dapat dari para ulama al-hukama, ya, paham ya? Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kita, Allah pahamkan diri kita hidup jalan hidup, dapatkan ridha Allah, kandungan-kandungan Al-Quran dan hadis dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.